Mereka kan susah mengungkapkan itu, tapi bagaimana guru dan suster ini merasakan penderitaan anak-anak ini, apa yang mereka alami sebetulnya? Menurut saya itu mungkin penderitaan anak-anak yang anak aja bingung mau mengungkapkannya kayak gimana, dan kita sebagai guru harus peka bagaimana untuk bisa tahu sih apa sih kemauan anak ini gitu. Jadi sebetulnya problem utamanya suster ya, komunikasi itu ya. Iya. Jadi yang suster tadi katakan itu mereka tidak mampu mengungkapkan dirinya dan susah ditangkap oleh orang lain. Apakah kesulitan ini juga dialami oleh keluarga-keluarga mereka? Betul, Romo. Itu juga. Dan itu kami yakin, kami ini sadari selama masa pandemi. Oke. Ya, menurut pengalaman selama ini, anak sungguh sangat bahagia di sini karena apa? Karena bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Sepanjang hari, siang malam bisa berkomunikasi. Pagi bersama guru, siang sampai paginya lagi sama ibu asrama dan bisa komunikasi. Okay. Kalau bapak ibu guru, bapak ibu asrama kan itu tadi menafsirkan apa maumu gitu. Dan ada bahasa-bahasa yang sudah diketahui. Okay. Ketika di rumah kan orang tua kan tidak pernah, karena anaknya di sini, kan di rumah jarang berkomunikasi. Misalnya pulang aja kan, yang jauh 1 semester sekali, yang dekat sebulan sekali. Sebulan sekali aja kan Sabtu Minggu. Nggak ada waktu untuk berkomunikasi secara seperti di sini. Sehingga mereka sangat banyak sekali yang mengalami kesulitan, baik orang tua maupun anak. Sehingga emosi itu muncul baik dari orang tua maupun dari anak. Itu yang menjadi kesedihan kami dengan situasi pandemi seperti ini. Anak-anak begitu seperti kehilangan komunikasi. Bahkan ada yang dikunjungi itu sudah tidak kenal lagi, Romo. Asing lagi. Ini yang membuat kami sedih. Gitu. Tapi kami juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi sebenarnya di balik tunarungu, tuna wicara, tuna netra ini adalah tuna komunikasi. Iya. Jadi komunikasi ini menjadi simbol kemanusiaan yang sebetulnya semua orang membutuhkan itu dan mereka tidak mampu mengungkapkan itu. Itu yang menjadi penderitaan mereka, dan sekolah ini persis mereka menemukan ruangnya untuk bisa berkomunikasi, bisa ada yang mendengarkan, ada yang melihat dan menerima mereka. Ini sangat kita baru ngeh gitu ya, ternyata ada penderitaan semacam itu. Nah, sekarang dari pengalaman suster sendiri dan Bu Kris ini, sebenarnya di titik mana, kan ini susah banget nih ya, mencoba memahami orang lain itu, menyuai anak-anak yang belum bisa berkomunikasi ini karena keterbatasan itu, titik mana pernah merasa putus asa, ini gagal saya gitu. Atau saya nggak mampu gitu, menyerah gitu. Kalau saya sebagai guru, itu tentu anak itu kan harus dipelajari dulu ya. Kita melihat dulu anak itu bagaimana, seperti Ridho itu harus dilihat dulu, oh dikira-kira anak itu, oh ini nangisnya karena apa, terus dia itu kok marah-marah terus karena apa. Nah terkadang guru itu merasa down, titik terbawah itu ketika sudah menyerah, nggak berdaya juga, wah kita nggak bisa tahu, oh pengennya apa, caranya kayak gimana. Itu mungkin itu yang paling membuat saya down itu ketika nggak tahu, wah saya harus kayak gimana lagi gitu ngadepin anak-anak seperti ini. Karena saya melihat bahwa guru-guru yang jauh lebih senior dibanding saya itu akan lebih berpengalaman gitu, bisa tahu apa yang dihadapi anak. Tapi untuk guru-guru baru seperti saya, titik terbawah saya itu ketika saya merasa, oh anak ini maunya apa gitu, kadang yang menjadi saya putus asa juga. Tapi ya banyak sekali mukjizat yang akhirnya Tuhan berikan, bahwa oh akhirnya tetap ada perkembangan sekecil apapun, itu tetap perkembangan gitu loh. Jadi kita sangat bersyukur dengan sekecil itu perkembangannya. Itu Romo. Itu ya, jadi bagaimana komunikasi itu menjadi
sangat penting sekali di sini. Dan gini, pernah menghadapi pengalaman ya karena anak nggak mampu mengungkapkan diri dan dia nggak ngerti lalu melakukan hal yang sebetulnya membahayakan tapi mereka nggak sadar gitu. Banyak Romo. Gitu ya? Iya. Dan lalu kecemasan itu kan jatuhnya ke kita. Betul, gitu. betul. Kalau tantrum Romo, ya. Entah itu laki-laki entah perempuan sama saja. Kekuatannya melebihi dari yang biasa. Yang biasa. Kalau tantrum itu sudah sungguh sulit untuk dimengerti. Mau apa? Sampai ya pernah juga dipukul. Aduh, kamu tuh gimana? mau apa? Jadi ya kami jatuhnya ya sedih tadi Romo. Ya. Terus akhirnya ya hanya dengan bahasa hati. Bahasa hati dengan mungkin apa ya? Rabahan tangan. Kemudian ini coba di ini ya Romo ya. Terus akhirnya kan anak juga merasakan bahwa tubuhnya yang tadinya begini, tapi ketika ya relaksasi, terus ya walaupun akhirnya juga tidak tahu anak itu maunya apa gitu, tapi kemudian ya tadi dengan menafsirkan, oh ya mungkin haus atau tidak haus tapi mencoba diberi, akhirnya mau, kan itu juga salah satu cara, sehingga ya banyak tafsir. Yang harus dilakukan. Jadi proses penafsiran ini yang tidak mudah itu ya. Yang tidak mudah. Dan ini menarik dari yang diceritakan Suster, bahasa sentuhan itu menjadi bahasa kayak bahasa terakhir yang mampu disampaikan ke anak-anak bahwa saya mencintai kamu gitu ya. Betul Romo. Itu yang membuat mereka tenang. Wah ini. Kalau nangis tuh Romo, aduh kami tuh sampai sedih gitu Romo. Kalau misalnya kalau anak pada umumnya itu kan karena sudah biasa ya jam sekian gitu. Dan mungkin ibu sudah hafal ya. Jadi sebetulnya kami juga belajar menjadi ibu. Ibu itu kan hafal, bayinya pengen apa gitu. Terus kalau anak sini misalnya nangis berkepanjangan, ya udah kamu kita tunggu aja dulu. Sambil kita ngajak omong walaupun dia juga nggak tahu, tapi kan mesti ada bahasa yang tidak diketahui. Tapi terus akhirnya reda juga. Dan kalau sudah seperti ini ya kami juga merasa lega. Walaupun dalam kisah itu juga banyak sekali Romo yang mencoba bagaimana kamu apa maumu gitu. Dan kalau tadi Bu Grace mengatakan perkembangan sekecil apapun itu menjadi sebuah perkembangan, itu memang betul Romo. Jadi ketika karena ini bentuknya Rido itu dulu kan tidak pernah bisa itu pegang sendok, tidak bisa, minum ini juga tidak bisa, semuanya tidak bisa. Tapi ketelatenan dari asrama, tentu saja juga dari guru. Kalau guru kan ini ya Romo teknik ya, teknik untuk belajar mengajar ini. Tapi kalau yang di asrama itu kan ya belajar makan, belajar apa kegiatan sehari-hari. Dan enggak bisa minum Romo waktu itu. Kalau minum itu cuman buka mulut terus kayak burung itu. Kayak burung. Tapi ketika bisa, bahagianya luar biasa Romo. Padahal kalau modumnya wes lumrah. Biasa. Tapi ini kenapa sampai seperti ini karena membuat kami terutama yang telaten itu tadi Romo. Ini pencapaian yang sungguh luar biasa. Nah ini yang bahasa yang tidak diketahui baik oleh pendamping, baik di guru maupun asrama dan anak, tapi Tuhan bekerja di situ. Jadi akhirnya ya istilahnya itu sambung. Bu Grace pernah sampai putus asa dan nangis itu. Dan kalau Suster kan udah pengalaman lama ya, jadi air matanya udah habis mungkin ya. Tapi ini kan baru masih berapa ya? Habis kuliah langsung masuk, pernah putus asa betul dan nangis gitu ya. Kalau sampai nangis gitu ya nggak terlalu. Tapi mungkin merasa wah berarti apa yang saya capai selama di kuliah, teori-teori itu belum tentu bisa mendukung saya di lapangan gitu. Bahwa saya harus terus belajar dari anak, dari para guru, bagaimana untuk bisa menyesuaikan diri saya dengan anak juga gitu. Itu yang menurut saya juga kayak tamparan keras, karena saya belum apa-apa gitu loh, belum apa-apa ketika lulus kuliah, belum apa-apa, lalu dihadapkan dengan anak yang seperti itu,
itu juga sedih loh. Kayak merasa saya ke nol sekali gitu loh. Saya tetap belajar dari nol juga kerja di sini. Gitu ya, sama aja seperti itu. Bukan apa-apa, masih belum apa-apa. Karena gitu. itu semua saya menyadari bahwa anak-anak di sini tuh hanya butuh waktu. Waktu dan metode belajarnya dan nggak bisa dipaksa, harus berdasarkan waktu, mengalir berdasarkan waktu, Romo. Ya. Saya banyak membaca buku ini dan ternyata di tempat ini banyak mujizat, Suster. Jadi pengalaman-pengalaman yang guru dan kayaknya Suster dan guru ini banyak gampang bersyukur di sini karena ternyata bisa dan ini mujizat dan hal-hal yang sangat sederhana. Nah, pengalaman-pengalaman apa saja yang dialami, mujizat yang banyak ini bisa diceritakan di sini. Yang paling membuat Suster dan Bu Grace ini merasa ini ternyata ya bisa gitu ya. Iya. Bu Grace dulu. Enggak, Bu Grace dulu aja. Kalau saya itu karena yang paling berkesan itu Rido sebenarnya. Rido itu anak MDVI pertama yang saya asuh. Lalu mujizatnya sebenarnya hanya sekedar ini. Saya itu kan suka nyanyi dan Rido itu suka bersenandung. Lalu saya karena suka nyanyi ya nyanyi terus di kelas dan Rido suka mendengar suara saya gitu. Terus hanya lagu ini, lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Nah, Rido itu bisa tepuk tangan padahal kalau secara nalar itu dia mana paham tepuk tangan itu kayak gimana gitu loh. Terus saya nyanyi itu terus sepanjang kayaknya ada sebulan itu saya nyanyi itu terus dan berusaha untuk membantu tangannya untuk penepuk tangan. Tapi pada akhirnya dia itu bisa tepuk tangan sendiri. Itu yang menurut saya juga mujizat karena bagi saya itu hal kecil tapi impact-nya besar sekali ke saya dan saya berbunga-bunga untuk itu. Seperti jatuh cinta. Membuat anak bisa bertepuk tangan itu hal kecil sekali Mas sebenarnya. Ini hal besar ya, mujizat yang bisa yang Tuhan berikan untuk kita mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Suster gimana, Suster? Kalau saya kan tidak punya kelas, Romo. Saya hanya bergaul dengan mereka entah pagi, entah sore, entah malam gitu. Saya ceritakan di sini, tetapi memang pengalaman banyak gitu Romo. Tapi ini tentang Abed. Ini kebetulan Abed juga muridnya Bu Grace. Ternyanyi ini. Dia tunanetra. Waktu awal-awal ini ada di sini Romo. Di kisah itu artinya begini. Dia 2 hari itu nangis tidak berhenti Romo. 2 hari. Sampai saya juga aduh gimana lah, ibu asrama juga bingung, guru juga bingung kok enggak berhenti gitu. Terus suatu sore itu dia masih menangis sambil suaranya sudah habis gitu ya Romo. Kenapa kamu rindu mama ya? Terus saya ajak Romo, saya ajak keluar terus saya akhirnya saya ajak ke sana karena tunanetra kan juga tidak tahu ini mana dan lain sebagainya kan tidak tahu. Tapi mendengar karena kerinduannya pada mamah dan mau pulang ketika dengar mobil itu berbinah-binah gitu loh. Artinya senang sekali gitu. Nah, saya pernah ya berbohong itu Romo di situ berbohong. Nanti kita ke rumah mama ya, saya ajak supaya dia capek nanti bisa tidur pikir saya. Sudah sampai situ, terus saya sampai halaman lagi dia belum berhenti, tapi karena terlalu lelah terus saya ajak duduk, terus saya peluk dia, saya pangku, dia tertidur. Dan itu pas jam makan sore. Dan sesudah itu Romo, dia itu bisa enjoy sekali dan tidak lagi nangis, tidak lagi mama terus, enggak, tetapi sudah in dengan situasi di sini, dengan orang-orang yang baru. Terus saya hanya, aduh Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sendiri yang berkarya pada anak ini sehingga dia bisa tenang, dia bisa siap untuk belajar baik di sekolah maupun di asrama. Ini bagi saya juga sesuatu yang luar biasa karena ternyata tidak butuh Romo ya, tenaga yang sangat ini atau yang bagaimana, tetapi hanya tadi kalau saya katakan itu bahasa hati membuat anak itu menjadi tenang. Dan sesudah itu diajari nyanyi, menjadi penyanyi kami ya. Besok kalau anak-anak itu sudah masuk, ini Abed yang bagus. Nyanyi,
Ini jadi penyanyinya HKI. Oke. Baik. Nah, yang menarik ini adalah bahwa antara anak dan guru dan suster itu kan saling belajar. Nah, suster dan Bu Kris ini belajar apa dari anak-anak? Monggo, siapa dulu ya. Suster dulu. Saya banyak belajar dari anak-anak itu. Kalau begini ya Romo ya, saya sebetulnya tidak berlatar belakang PLB. Ya. Tapi karena tugas ya. Ya sudah apapun kan Romo. Ya. Karena itu saya juga sangat mencintai karya-karya kongregasi. Kemudian ya saya mencoba untuk ini Romo, belajar memahami anak. Oke. Belajar maunya anak. Oke. Belajar bagaimana bisa mengembangkan anak. Sekecil apapun kalau itu bisa dilakukan oleh anak dan itu baik. Ini adalah sesuatu yang bagi saya ini saya juga harus belajar seperti itu. Kadang kalau kan kadang nyepelek kayak gitu ya. Nyepelek kayak yang kecil gitu. Ya. Tapi ketika bersama anak-anak enggak bisa menghargai yang kecil. Ya. Bisa menghargai yang sederhana. Okay. Karena ternyata yang kecil dan sederhana itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Iya, itu yang pembelajaran hidup bagi saya. Ya. Jadi itu tidak bisa dicari di tempat lain, tapi ketika bergaul bersama anak-anak, saya banyak belajar, bisa menjadi lebih sabar. Bisa belajar jadi ibu juga kan? Belajar menjadi ibu. Jadi suster ini kita ini religius tidak menikah itu, tidak punya anak, tapi dengan anak-anak ini kita belajar jadi ibu, jadi bapak gitu ya. Betul, jadi keibuannya itu muncul ketika bersama anak-anak. Karena saya itu kadang begini Romo, suster itu nangis suster gitu, hafal gitu ya, ibu asrama itu. Terus piye? Saya bilang, gimana? Nggak suster nanti diem. Okay. Ya saya, oh ya ternyata memang benar. Ya. Terus oh ya, anak itu sebetulnya nggak butuh macam-macam, butuh teman, butuh sapaan, butuh tadi sentuhan yang dengan hati gitu ya, dengan hati. Cinta itu. Iya. Nah itu saya juga belajar dari anak-anak Romo. Okay. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari anak dan itu mengajak saya untuk selalu berefleksi, bersyukur. Baik, ini sekolah ini menjadi istimewa karena sebetulnya yang belajar tidak hanya anak belajar, tetapi ternyata gurunya. Gimana Bu Kris, belajar apa dari anak-anak ini? Sebenarnya yang paling klise itu sama seperti yang dikatakan suster, belajar menjadi ibu walaupun saya belum menjadi ibu. Itu benar-benar iya, karena belajar untuk bisa niteni anak, oh ini kenapa, terus dengan bahasa sentuhan, bagaimana untuk kita afeksinya ke anak, terus bagaimana ngopeni, benar-benar ngopeni, merawat anak-anak itu. Terus kalau saya pribadi melihatnya juga begini Romo, anak-anak ini kan juga berjuang dan berjuang di sini melawan keterbatasannya untuk bisa mengembangkan dirinya. Mau nggak mau mereka juga dipaksa oleh kita sebagai guru untuk bisa berkembang. Itu sebagai refleksi saya pun juga berjuang di sini dengan saya yang lebih sempurna, istilahnya saya lebih beruntung dengan saya lebih mampu, harus bisa juga mampu memaksa diri saya untuk bisa lebih berkembang dan menyediakan diri melayani anak-anak di sini. Baik, wah ini pengalaman sangat berharga. Baik, sekarang ini masa pandemi, anak-anak ini harus pulang ya. Suster Bu Kris merindukan anak-anak ini enggak? Jelas sekali. Biasanya itu suaranya ramai sekali, sekarang sepi. Sepi gitu ya. Iya, sepi sekali dan itu kegiatan sehari-hari itu yang membuat kami rindu. Walaupun mereka ngomongnya nggak jelas, tetapi ada suara yang indah dari mereka. Itu yang jelas kami rindu Romo. Oke. Jadi ya tapi kami bersabar sampai ini betul-betul reda gitu ya pandeminya. Bu Kris gimana Bu Kris? Rindu sekali Romo. Biasanya anak-anak nangis, sekarang nggak ada suara tangisan, nggak ada suara gitu ya.
suara apapun itu membuat saya juga rindu sekali. Tapi terobati dengan WA, dengan video call. Oh ya, mereka masih sering kontak dengan video call. Ya paling nggak melalui ibu ya. Dan bagaimana keluarga menerima mereka sendiri setelah dari sini? Apakah ada kesaksian-kesaksian bahwa ternyata anaknya berkembang dengan baik gitu? Ya ada, Romo. Kan ini ada kalau sekolah itu kan tugasnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh. Kemudian di asrama juga pembelajaran jarak jauh, tapi kegiatan sehari-hari. Kemudian kalau ada yang Romo, terjangkau dan zona hijau, kami kunjungi secara langsung. Oke, ada kunjungan. Ada kunjungan. Tapi catatan zona hijau. Zona hijau. Ya, supaya anak selamat, kita juga selamat. Dari situ kami mendengar kesaksian dari orang tua bahwa mereka baru melihat secara langsung dalam waktu yang lama bahwa anakku atau ada yang dinemung sama mbahnya, neneknya, bahwa ini ternyata memang perkembangannya sangat pesat, sangat pesat. Walaupun selama masa pandemi akhirnya kan turun lagi karena itu kan seperti itu kan pembiasaan, Romo ya. Betul. Pembiasaan yang terus menerus akhirnya kan bisa seperti itu. Dan itu bisa dilihat oleh orang tua. Nah, ketika ini berkepanjangan lama sekali, apa yang sudah tadi biasa dibangun di sini lupa lagi. Betul, itu yang menjadi kapan ini pandemi selesai supaya anak-anak bisa kembali sekolah, itu yang kita harapkan. Tapi ya kemudian dengan PJJ itu kan informasi dari guru dan dari asrama untuk orang tua supaya dilaksanakan ini jadi bisa membantu. Oke. Baik, Suster Bu Grace, terakhir nih, ini pesta perak Helen Keller Indonesia 25 tahun. Mimpi-mimpi apa saja yang masih dimimpikan oleh Suster dan Bu Guru ini membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia ini? Mungkin yang muda dulu, yang mimpinya banyak. Mimpi saya semoga banyak penyelenggara pendidikan yang mengakomodasi anak-anak dengan berkebutuhan khusus ganda untuk bisa menyediakan wadah atau tempat untuk berkembang. Karena anak-anak seperti ini tetap harus belajar, tetap harus dilatih untuk bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Gitu. Oke, Suster gimana? Oh ya, saya juga bermimpi. Yang pertama, mimpi saya anak-anak di sini ketika sudah selesai di sini dengan bekal yang dirasa cukup atau kami anggap cukup, itu bisa diaplikasikan di rumah. Dan mimpi kami ini terwujud ini, Romo, tempat khusus untuk persiapan anak-anak kembali ke rumah. Jadi istilah kami itu masa transisi, program transisi. Program transisi itu sudah tidak lagi belajar seperti di sekolah, tetapi belajar hidup. Belajar keterampilan, kemudian sehari-harinya itu dari pagi sampai pagi lagi. Dan itu kami sudah mempersiapkan itu, dan harapan kami memang itu terwujud. Semoga mimpi ini dalam waktu tidak terlalu lama bisa terwujud. Ya. Sehingga anak-anak ya seberapapun kemampuannya, ketika kembali ke rumah itu bukan menjadi beban bagi keluarga, tapi dia sendiri bisa. Walaupun masih tetap membutuhkan bantuan, tetapi paling tidak anak-anak punya bekal. Kemudian mimpi yang berikut ya, HK ini dikenal oleh banyak orang supaya jangkauan kami juga bisa melayani. Bisa menjangkau banyak orang. Kemudian semakin banyak anak yang berkebutuhan khusus itu terlayani. Dan yang berikut ini supaya semua orang tua, baik yang belum kenal maupun yang sudah kenal dengan HKI, mendampingi anak semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Bukan anakku kan tidak bisa apa-apa. Paling batasnya cuma segitu. Padahal kami di sekolah dan di asrama kan
bisa melihat perkembangan itu. Sementara orang tua kadang-kadang tidak bisa. Sudah ini ya, udahlah kamu tidak bisa apa-apa. Jadi kadang kurang bersemangat untuk mempersiapkan anak. Nah kalau begitu kan kami kami sudah menggebu-gebu, tapi orang tua udahlah nggak apa-apa lah. Nah itu kan itu yang semoga harapan kami siapapun yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, terutama yang ini di HK ini, bersama-sama seperti keluarganya Helen Keller itu kan dukungannya luar biasa. Sehingga dia menjadi Helen Keller yang kita kenal. Nah ini yang baik kami harapkan. Baik, terima kasih Suster Patricia dan Bu Grace, dan saya ngomong dengan para pemirsa dulu. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Suster Patricia dan Bu Grace tentang Helen Keller Indonesia dan juga tentang buku ini. Nah, sekarang ada kuisnya. Perayaan berapa tahunkah Helen Keller Indonesia tahun ini? Ya, perayaan yang keberapa? Ya, sebutkan dan tuliskan di kolom komentar bawah ini ya. Lalu pemenang yang beruntung akan mendapatkan buku ini. 3 pemenang yang beruntung, buku dengan judul Sapaan Senyap dari Motivi, dan jawab yang beruntung akan mendapatkan kisah-kisah yang sangat menyentuh hati ini. Saya masih akan melanjutkan perjalanan di sekolah ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam obrolan-obrolan selanjutnya. Guys, itu tadi perjalanan saya di Helen Keller Indonesia yang ada di Wirobrajan, Yogyakarta. Ada banyak kisah yang menarik di tempat ini, ada banyak kisah yang menyentuh hati. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih pada para suster dan guru-guru yang ikut mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus di tempat ini. Semoga semakin banyak tempat yang memberi perhatian pada orang-orang, pada anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.